Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Rani Rahmawati. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Nusa Putra. Dengan NIM 202401000107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang sesi kelima, dan di sini saya ditugaskan untuk mereview materi tersebut, yang dimana materi tersebut berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lanjut, landasan iptek pendidikan. Nah, di sini itu landasan iptek pendidikan itu memiliki 3 poin. Poin pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, poin kedua iptek sebagai landasan pendidikan, dan poin ketiga implementasi iptek di sekolah dasar. Nah, lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya akan membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih ilmu itu, gitu kan? Apa itu sebuah pengetahuan? Apa itu teknologi? Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita menyimpulkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa, gitu kan? Kita harus mengetahui dulu satu persatunya. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis. Nah, dan juga kan pengetahuan, informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Dan teknologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik. Oke, slide selanjutnya yaitu iptek. Nah, kan tadi udah dijelaskan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu teknologi. Nah, di sini iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu suatu ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Nah, contohnya seperti bidang utamanya itu kayak teknologi informasi dan komunikasi gitu. Atau ada pun kayak subbidangnya itu kayak kecerdasan buatan AI. Nah, itu juga termasuk subbidang dari iptek gitu. Nah, adapun selanjutnya ada 4 level ICT, yaitu Information Communication Technology. Yang pertama itu level energy, yaitu kesadaran. Kesadaran seperti apa? Kayak kesadaran akan manfaatnya teknologi gitu. Seperti contohnya nih teknologi, misalnya kayak kita harus mengetahui nih penggunaan teknologi dasar, misalnya kayak email, browsing, dan lain sebagainya. Itu yang disebut energy, yaitu kesadaran. Ada juga level kedua yaitu offline, yang disebut belajar menggunakan. Nah, kan kita juga sebelum melakukan sesuatu atau apapun itu kan kita harus belajar dulu ya. Nah, di sini kita offline, belajar menggunakan, itu seperti pembelajaran cara menggunakan teknologi itu seperti apa gitu kan, penggunaan aplikasi dan perangkat lunaknya itu harus gimana gitu. Nah, itu yang disebut offline, belajar menggunakan. Lanjut ke level ketiga yaitu integrating, yaitu menggunakan untuk belajar. Kalau tadi offline belajar menggunakan, kalau integrating itu menggunakan untuk belajar. Ya, yaitu kayak pengintegrasian teknologi ke dalam proses belajar, seperti penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran, pengembangan konten digital, atau dan lain sebagainya. Oke, level keempat yaitu transforming, yaitu pembaharuan. Seperti penggunaan teknologi untuk mengubah cara belajarnya, pengembangan model pembelajaran baru, penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu adalah 4 level ICT. Adapun di sini iptek sebagai landasan pendidikan. Pertanyaannya, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi dikatakan sebagai salah satu landasan pendidikan? Dikarenakan yang pertama, pembentuk historitas pendidikan sejak lahir sampai mati. Yang kedua, perencanaan pendidikan dapat teratasi. Yang ketiga, teknologi mampu mempraktikkan teori ilmu dari sistem perindustrian gitu. Yang keempat, menciptakan perubahan yang berkembang dan maju bagi kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan berbagai alat penunjang pendidikan. Oke, next di sini ada implementasi iptek di sekolah dasar. Di sini memiliki beberapa poin. Yang pertama, penerimaan siswa secara online. Sekarang sudah banyak sekali
kayak menerima siswa baru itu secara online. Ada yang secara langsung dan ada pun juga secara online gitu kan. Nah, di sini di implementasi iptek di sekolah dasar ada penerimaan siswa secara online. Terus poin kedua yaitu sumber dan bahan belajar, yang dimana diantaranya seperti internet, books, multimedia, interaktif gitu kan, learning management system, terus ada kayak library, mobile learning. Nah, terus yang selanjutnya ada metode pembelajaran, fingerprint, evaluasi pembelajaran online. Nah, itu adalah implementasi iptek di sekolah dasar. Nah, setelah saya memaparkan materi-materi yang saya berikan, oke, baik, di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak tampak secara langsung. Diperlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya, kenyataan itu menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secepat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan pendidikan. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.